Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'afdhol Yasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ta'arud al-adillah dalam usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, kita sering menemukan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang tampaknya bertentangan. Fenomena ini disebut dengan ta'arud al-adillah. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pertentangan tersebut bukanlah karena kesalahan dari dalil, melainkan karena keterbatasan akal manusia dalam memahami makna konteks dari dalil tersebut. Secara bahasa, ta'arud berarti saling bertentangan, sedangkan secara istilah, ta'arud adalah ketika dua dalil yang sama kuatnya tampak memberikan hukum yang berbeda atau bahkan bertentangan. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Subuki menjelaskan bahwa ta'arud hanya terjadi apabila dua dalil tersebut seimbang kekuatannya dan saling bertentangan hukumnya. Sebuah dalil dikatakan mengalami ta'arud apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, hukum dari kedua dalil bertentangan. Yang kedua, objek hukumnya sama. Yang ketiga, berlaku dalam waktu yang sama. Yang keempat, hubungan dalilnya seimbang dan tingkat kekuatan dalil juga setara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai ta'arud. Ta'arud dapat terjadi antara Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, sunnah dengan sunnah, sunnah dengan kias, yang terakhir kias dengan kias. Salah satu contoh ta'arud adalah mengenai hukum memakan hewan tunggangan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 8 disebutkan bahwa kuda dan keledai diciptakan untuk ditunggangi dan sebagai perhiasan, tanpa disebutkan untuk dimakan. Sedangkan dalam Quran Surat Ghafir ayat 79 Allah menyebutkan bahwa sebagian hewan ternak diciptakan untuk dikendarai dan sebagian lagi untuk dimakan. Perbedaan penekanan inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum memakan hewan seperti kuda dan keledai. Cara mengatasi ta'arud, ulama usul fikih merumuskan beberapa cara untuk menyelesaikan ta'arud, yaitu yang pertama al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengompromikan kedua dalil. Yang kedua tarjih, memilih dalil yang lebih kuat. Yang ketiga nasah, menyatakan bahwa salah satu dalil telah dihapus hukumnya oleh dalil yang datang kemudian. Yang keempat, tasakut al-adilain. Jika tidak bisa dipadukan, maka keduanya ditinggalkan dan dicari dalil lain. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pertentangan dalil sebenarnya hanya terjadi secara lahiriah dengan menggunakan metode-metode dalam usul fikih. Para ulama mampu menyelesaikan konflik dalil ini sehingga hukum yang dihasilkan tetap adil dan sesuai dengan tujuan syariat. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.